waktu itu kalau Bu Poli ingat kita pernah ada G20 juga. Ya, oh iya. Nah itu banyak juga yang mahasiswa kita ikut di sana, hampir seluruh prodi dari ini pengelolaan perhotelan pun ada yang lulus seleksi dan terlibat sampai akhirnya ada juga yang sering dipakai juga lanjut untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Halo Sobat PLC dimanapun Anda berada, apa kabar? Berbahagia sekali hari ini saya Pauli kembali menyapa seluruh Sobat PLC dalam segmen kita Ngobar PLC, ngobrol bareng Politeknik El Bajo Komodus. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu atau bukan ya Pak ya? Salah seorang kaprodi atau ketua program studi yang ada di kampus Politeknik El Bajo Komodus, yaitu program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan. Halo Pak Greg, apa kabar? Halo Bu Poli, apa kabar? Sehat Pak? Puji Tuhan sehat hari ini. Sedang sibuk terus ya kelihatannya ya? Ya, khususnya persiapan KTT ASEAN anak-anak. Padat ya? Ya, padat. Iya. Lebihnya gitu. Baik. Nah, Sobat PLC kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, Ya, ngobrol-ngobrol siap. santai bersama dengan Pak Greg. Kira-kira Pak Greg sendiri sejak kapan nih Pak bergabung di kampus PLC? Waduh, kalau dibilang bergabung nih mungkin termasuk yang awal-awal lah kami di sini Ya. 2018 pas pertama kali PLC dibuka. Jadi Berarti pionir ya? termasuk kayaknya tersisa. Oh gitu. Ya, cuma tersisa tinggal saya dengan ada para file juga yang memang kita dari pertama. Iya. Ya, puji Tuhan sudah 5 tahun dan semoga terus untuk ke depan lagi di sini. Siap. Nah, Pak Greg sendiri dari awal bergabung di PLC ini apakah sudah langsung dipercaya atau menjabat sebagai kaprodi atau seperti apa nih kira-kira perjalanan karirnya nih Pak? Perjalanan karirnya awalnya sebelum jadi kaprodi, kalau tidak salah itu sekitar 2019 akhirnya pertama kali jadi kaprodi pengelolaan perhotelan sampai saat ini. Dan mudah-mudahan akan terus berlanjut ya sampai ke sepanjang apapun ya selalu siap. Wow, Ya. luar biasa. Jadi Yes. nanti Sobat PLC kalau bergabung di PLC akan ketemu dengan Pak Siap. Greg begitu ya. Baik Pak Greg, Ya. bisa diceritakan Pak tentang program studi yang Bapak pimpin ini selaku kaprodi pengelolaan perhotelan Ya. ya, supaya Sobat PLC ada gambarannya. Oke, baik. Pengelolaan perhotelan fokusnya kita memang pembelajaran terkait industri perhotelan itu sendiri. Gitu di industri perhotelan dan kebetulan di PLC kita punya D3-nya juga. Sehingga pembedanya kami itu salah satunya adalah kita sedikit berbicara tentang manajemen skill. Yaitu dimulai di semester terakhir. Jadi kita ingin membekali anak-anak tidak hanya technical skill-nya mereka tapi juga ya gambaran managerial skill yang mudah-mudahan nanti suatu saat ada yang berkesempatan untuk masuk ke level yang lebih tinggi, mereka minimal ada sedikit bekal lah untuk manajemen skill, sehingga di kurikulum kami pun di bagian semester akhir itu sudah manajemen yang berhubungan dengan perhotelan. Kurang lebih kira-kira seperti itu profilnya, sehingga kami punya profil lulusan pun itu general yang ada di industri perhotelan. Jadi ada ini front office manager, executive housekeeper, terus ini F&B ini atau restoran manager, executive chef. Jadi memang posisi-posisi yang lekat ada di industri perhotelan pada umumnya. Itu pun menjadi dasar saat kami menyusun kurikulum maupun agenda atau bahan pembelajarannya, semua berpatokannya pada profil lulusannya kami. Jadi kami di sini goalsnya kami adalah menghasilkan anak-anak yang lulusan yang selain kompeten dari sisi technical skillnya juga dibekali sedikit kemampuan manajemen skill. Yang itu yang memang cukup menjadi tantangan kami di sini gitu. Itu yang menantang. Iya, ya, Pak, menantang ya? di sini ya. Baik, menarik ya tadi ya Pak Greg dan Sobat PLC. Kira-kira kalau kita mendengar pengelolaan perhotelan atau jurusan perhotelan, mungkin sedikit banyak Sobat PLC sudah familiar ya, sudah umum gitu. Barangkali bisa dijelaskan Pak untuk program studi pengelolaan perhotelan yang ada di kampus PLC ini seperti apa sih keunikannya atau keunggulannya dibandingkan dengan mungkin jurusan yang sama atau program studi yang serupa di tempat lain seperti itu.
Oke, Bu Poli. Jadi memang kebetulan karena salah satu poin plus bukan hanya prodi sih, mungkin Politeknik Ya. Baju Pemulus dengan berada di Labuan Bajo, salah satunya adalah kita menjadi perguruan tinggi satu-satunya untuk saat ini. Dan juga kita juga didukung oleh Labuan Bajo sendiri yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, sehingga pengembangan Labuan Bajo di sini dalam 3-5 tahun terakhir ini kan kita lihat begitu masif. Industri khususnya perhotelan begitu banyak hotel-hotel besar yang terus bertambah terus menjadi peluang kerja itu. Nah, apa yang membedakan kami dari sisi program studinya dengan perhotelan di tempat lain? Jadi kebetulan kami itu mempunyai ikatan kerjasama dengan mitra melalui PLC. Salah satunya itu dengan pihak industri perhotelan, di mana pelaksanaan tridharmanya itu salah satunya adalah anak-anak itu kesempatan menerapkan kayak merdeka belajarnya mereka. Jadi mulai dari semester awal itu kita sudah melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan industri langsung. Jadi ada observasi, ini langsung di industri. Kita mengundang pihak industri untuk memberikan materi di begitu banyak mata kuliah di sini. Dan yang kita undang pun bisa kita spesifikkan sesuai dengan topiknya. Mungkin contohnya salah satu profil lulusan adalah F&B Service Manager atau Restaurant Manager. Kami punya 3 mata kuliah yang berbicara tentang F&B service, yaitu F&B service 1, 2, 3. Nah, di dalam setiap tahapan itu kami selalu mengundang pihak industri untuk memberikan sharing materinya mereka. Jadi, kami ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pandangan langsung dari pihak industri. Sehingga setiap semester pasti kami akan mengundang pihak industri, setiap semester kami pasti memberikan mereka kesempatan observasi ke industri, dan yang paling penting, mungkin ini yang berani saya agak bangga dengan yang membedakan itu adalah antara demand-nya industri akan tenaga kerja di sini, itu sampai saat ini bahkan kami sendiri sampai kewalahan. Baik, kewalahan dalam memberikan support. Contoh sederhana adalah terkait daily workernya kami di sini. Iya. Itu kebutuhan permintaan yang memang selalu diminta oleh pihak-pihak hotel besar yang ada di Labuan Bajo sini. Hotel-hotel bintang 4, bintang 5 sering mengirimkan surat mohon bantuan untuk tenaga DW untuk occasion atau event-event khusus di situ. Nah, itu kami selalu memberikan kesempatan mendorong semua mahasiswa untuk ikut terjun di sana. Jadi apa yang mereka dapatkan sebenarnya? Mereka mendapatkan pengalaman langsung bekerja di sana, mereka mendapatkan pengetahuan, mereka dapat kesempatan melayani langsung ke tamu-tamunya itu. Jadi selain kami membekali mereka dengan materi pembelajaran di sini, teknik, ini skillnya mereka di tempat kita punya kitchen dengan fasilitas yang luar biasa lengkap, dan dipimpin oleh chefnya kita juga. Terus di tim yang ada di service, kita punya resto, bar, kita punya lab housekeeping. Jadi mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang kita ajarkan, sehingga saat permintaan DW-DW itu mereka bisa diterima. Dan so far sejauh ini bahkan ada yang akhirnya sampai diterima kerja menjadi karyawan kontrak. Itu dari awalnya proses dari DW-DW itu sendiri. Jadi kami ingin mengatakan bahwa dengan belajar di sini, adik-adik nanti akan datang bergabung di sini, adik-adik tidak perlu menunggu untuk sampai lulus hanya untuk sekedar mendapatkan pekerjaan. Karena pekerjaan itu bisa dimulai dari bahkan semester 2. Yang paling dekat, Bu Poli, kita KTT ASEAN itu rekap keseluruhan mulai dari yang Jayakarta, Luansa, hotel-hotel besar semua yang ada sini sampai Sudamala, Ayana yang memang juga bermitra dengan kita, Pelataran sampai paling jauh. Merorah itu kita semua punya anak-anak yang ada di sana. Semester 6, semester 4 itu kurang lebih kita punya tuh sekitar 300-an orang. Itu semua tersebar di periode KTT ASEAN. Jadi memang akhirnya kami pun di periode ini perkuliahan agak sedikit kosong. Jadi kosong ya, Pak. Mahasiswa semester 4 dan 6 ada ke sana. Semester 2-nya hampir setengah. Baru semester 2 padahal. Baru semester 2. Jadi mereka pun ikut seleksi, ikut inkubasi, ikut pendampingan, dan akhirnya lolos, dan akhirnya mereka dapat kesempatan. Sesuatu yang bahkan ada yang memang baru pertama dapat kesempatan bekerja. Kami betul-betul mendorong membuka kerjasama di PLC melalui ini prodi kami itu juga membuka kerjasama itu dengan harapan supaya kami bisa menjadi salah satu penyedia sumber daya manusia yang bisa bekerja, bisa memberikan nilai tambah untuk
hotel itu sendiri maupun kitanya sendiri. Jadi mungkin salah satu poin yang keunikannya kami itu adalah proses pembelajaran itu tidak hanya di kampus. Kebetulan kita adalah vokasi 60-40 ini persennya, 60 adalah praktikum, dan dalam praktikum itu semua kebanyakan di industri. Jadi ada anak-anak yang memang rutin sudah mendapatkan pemasukan dari DW yang bisa membantu uang kuliahnya mereka, sampai membantu rutin uang ya, kos, Pak ya? ya gitu. Jadi bahkan ada yang saking sudah dikenal, mereka bersurat pun sudah ada mencantumkan nama ini loh, kami nggak mau diganti ini karena ini mereka Biasanya udah langsung pegang. ditandain ya, Pak ya? Ditandain. Yang angkatan pertama kami sudah lulus pun juga hampir semua sudah diterima kerja di industri perhotelan. Jadi banyak ini kampus-kampus perhotelan dimanapun mereka berada. Tapi saya percaya bahwa untuk di Labuan Bajo kami bisa menyediakan peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih dini. Makanya tantangan bagi kami adalah mempersiapkan itu, mempersiapkan bahwa walaupun dia semester 2 dia belum mendapatkan secara utuh mata kuliah ini technical skill-nya mereka, tetapi minimal mereka udah gambaran. Karena memang ya kita juga menerima dari selain dari SMK ada yang dari SMA, jadi kita ada penyesuaian adjustment. Dan kita juga secara fasilitas kita boleh berbangga sih Bu. Jadi saya pun juga sangat bangga, berterima kasih dengan baik yayasan maupun BRT sendiri. Kita punya fasilitas yang sangat-sangat lengkap. Kita punya lab komputer yang digunakan oleh semua prodi dan juga terinstall juga dengan sistem VHP namanya. Itu sama persis dengan yang ada di Sudamala. Gitu. 5-star hotel kita punya di situ, dan anak-anak juga. Jadi apa yang mereka mau ini pelajari khususnya yang bagian front office, kemungkinan besar mereka akan temukan di sana. Gitu. Didukung oleh tim pengajar kita yang expert, yang kompeten di bidangnya. Jadi saya rasa itu mungkin keunikannya kami, sehingga adik-adik pun juga akan mendapatkan kesempatan, tidak perlu menunggu sampai lulus untuk bisa dapatkan kerja. Kami bisa menyediakan tempat kerja itu. Gitu. Menarik sekali Sobat PLC, tentunya masih ada banyak sekali hal yang cerita di balik keseruan ya bersama dengan program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan. Baik Sobat PLC, seperti apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Greg, menarik sekali tentunya bahwa ternyata keberadaan program studi pengelolaan perhotelan di PLC ini dilengkapi dengan infrastruktur, sarana, fasilitas yang betul-betul membantu mahasiswa mempersiapkan diri bahkan sebelum mereka turun PKL seperti itu ya Pak. Untuk DW di industri-industri mereka sudah dilatih di sini dalam praktik yang 60% tadi. Nah, barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut ini Pak Greg tentang bagaimana sih kemudian program studinya Bapak ini mengemas kurikulumnya ini supaya mempersiapkan mahasiswa ini bukan sekedar siap untuk bekerja, tapi bahkan bisa outstanding mungkin seperti yang tadi disampaikan nih, belum lulus udah ditaksir dan akhirnya dikontrak kerja. Begitu menarik. Bagaimana? Ya, baik. Menarik sekali Bu Poli. Jadi memang saat waktu awal kita menyusun kurikulum, kebetulan memang juga secara pedomannya kita harus melibatkan pihak-pihak industri terkait dengan program studi itu sendiri. Sehingga kurikulum yang kami buat itu, kami tim dosen coba menyusun kerangkanya, terus kami mengundang pihak industri, untuk memberikan masukan di situ apa yang perlu kami masukkan dalam pembelajaran mata kuliah seperti apa, begitu. Jadi pihak-pihak industri itu bahkan dengan sangat senang hati memberikan masukan, begitu. Salah satu buktinya adalah dengan keberadaan tadi saya sampaikan kita punya ada fasilitas ini VSP hotel system itu. Itu betul-betul memang saya ingat sekali karena waktu awal itu salah satu yang disampaikan oleh GM Jakarta waktu itu. Kebetulan waktu itu masih Bu Indri. Dia menyampaikan bahwa Pak Greg dan teman-teman coba bagaimana usahakan punya satu saja sistem yang dipelajari oleh mahasiswa. Walaupun di hotel itu hotel A dan B mungkin sistemnya beda. Tapi kerangkanya kan core-nya sebenarnya sama, cuman beda brand, beda merek. Nah, itu sarannya mereka supaya apa? Supaya kalau masuk ke kami pihak industri itu tidak lagi betul-betul memulai dari nol. Gitu. Jadi mereka sudah ada gambaran. Seperti itu. Jadi sudah ada basicnya sudah ada basic pegangannya, dan akhirnya ini sekali lagi puji Tuhan yayasan juga selain menambahkan sistem itu juga menambahkan jumlah komputer, jadi anak-anak juga mendapatkan modal untuk belajar tentang sistem itu sendiri. Itu salah satu contoh kenapa kami sangat dekat dengan pihak
industri khususnya perhotelan. Mereka selalu memberikan masukan kepada kami. Bahkan masukan-masukan itu kadang-kadang muncul dari saat mereka proses menjadi dosen tamu. GM itu sering kita undang menjadi narasumber untuk menjadi pembicara. Mereka singgung masalah baik soft skill-nya maupun hard skill seperti apa. Jadi mereka memberikan masukan yang akhirnya kita masukkan ke dalam kurikulumnya kami. Sebagai contoh misalkan mereka singgung bahwa ingat pentingnya kalian berbicara di sini itu berbicara tentang psikologinya mereka. Penting masukan tentang personal hygiene-nya mereka. Penting kemampuan terkait public speaking-nya mereka, begitu. Jadi poin-poin catatan itu yang menjadi dasar kami menyusun kurikulumnya kami. Sehingga begitu kurikulum yang draft, habis kita evaluasi, mengundang mereka, akhirnya kita presentasikan ke mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi validator kurikulumnya. Jadi itu caranya kami untuk memperkuat bahwa kurikulum kami based on kebutuhan industri tadi, link and match itu tadi. Kita bisa match dengan apa yang dibutuhkan industri sehingga kita harus mendapatkan panduan, bimbingan dari pihak industri itu sendiri. Dan itu sudah sangat baik kita berjalan dengan pihak-pihak industri itu. Jadi memang kurikulum kalau ditanya apakah kurikulum berbasis industri, sangat berbasis. Saya berani bilang sangat berbasis industri karena mereka lah pihak yang melakukan evaluasi tersebut. Rutin kami baik secara formal maupun informal ngobrol pasti mereka akan singgung itu. Mereka singgung pentingnya bahasa Inggris. Itu pentingnya. Terus ini pentingnya pembentukan karakternya mereka. Mereka harus paham tentang etikanya saat bekerja sebagai pelaku pariwisata khususnya di industri perhotelan. Itu masukan-masukan dari mereka dalam menyusun kurikulum. Sehingga kurikulum yang terbentuk di program studi sarjana terapan itu berdasarkan kurikulum yang kita susun itu pun berpatokannya kepada ACCSTP namanya. ASEAN Common Competency for Tourism Professional. Jadi kurang lebih itu yang berlaku secara ASEAN, di mana profil lulusan pun kami tarik dari sana. Jadi kurikulum yang kami masukkan di sini juga kalau bisa dibilang kurang lebih hampir sama dengan yang berlaku di ASEAN. Berarti standar kualifikasi ASEAN. Iya, gitu standar ya, Pak, kualifikasi ASEAN dan juga yang ada di Indonesia ini. Jadi berdasarkan itu, karena itu pun juga yang memang menjadi dasar saat kita ingin uji kompetensinya siswa itu. Uji kompetensinya siswa itu menjadi salah satu dokumen bekalnya mereka selain ijazah yang akan kami berikan ke mereka. Sehingga di situ dari sertifikat kompetensi itu merupakan bukti bahwa anak-anak ini kompeten di salah satu bidang minimal. Nah, dalam uji kompetensi itu mereka patokannya juga ASEAN standar itu. Jadi based on ASEAN ini common competency standar itu dan juga tetap kita butuh industri yang ada di sini yang akan mereka berikan. Kalian harus persiapkan ini untuk anak-anak kami karena mereka lah ini user yang akan jadi penggunanya anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Iya. Menarik sekali ya tadi dalam penyusunan kurikulumnya ya. Lalu tadi menyambung bahwa untuk masing-masing mahasiswa ini diperlengkapi sedemikian rupa sehingga nantinya ketika menjelang lulus nih mereka minimal menguasai satu bidang. Betul. Nah, barangkali bisa dijelaskan Pak Greg apakah memang disediakan semacam pelatihan khusus atau seperti apa yang kemudian bisa menjadi keahlian teknis yang spesifik begitu walaupun ini perhotelan karena tentunya tadi seperti yang Pak Greg sampaikan ada beberapa pilihan mungkin katakan seperti itu untuk mahasiswanya. Mungkin bisa dijelaskan di situ Pak. Jadi masing-masing mahasiswa itu mereka mendapatkan kesempatan selain pembelajaran dari mata kuliah itu pembelajaran untuk peningkatan skillnya mereka melalui kegiatan-kegiatan tidak masuk dalam kegiatan akademik secara langsung tapi non akademik tetapi masih terkait. Contohnya adalah ada kayak misalkan di kami itu juga ada untuk himpunan mahasiswa untuk dari klub barnya kami. Di situ mereka belajar tentang bagaimana ini pengolahan minuman yang ada di menciptakan produk. Makanya kami juga kebetulan punya produk minuman yang ada betul-betul hasil karya anak-anak yang dibuat di sini. Kami bersama dengan D3. Terus untuk yang di kitchen pun sama. Jadi mereka ada pembelajaran di luar kegiatan itu dan itu juga dituangkan dalam aktivitas tridharmanya kami. Jadi sebagai perguruan tinggi wajib melaksanakan tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, pengabdian itu kami pasti melibatkan mahasiswa di situ.
Pengabdian ke desa-desa, kita pernah ke Desa Liangdara, kita pernah ke Wailolos, kita pernah ke Waibobok yang terakhir, dan nanti yang ke depan ini mudah-mudahan lancar kita ke Coal. Jadi apa yang kami dampingi kepada masyarakat di sana, betul-betul kami mengarahkan untuk mahasiswa yang menjadi fasilitator, trainer, dan sebagainya. Jadi kita ingin bahwa mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mentransfer ilmunya ke masyarakat di sini. Itu adalah proses mereka belajar pembelajaran khusus itu. Karena saat pembelajaran di kelas mereka mengikuti arahan dari dosen pengampunya membuat ini. Nah, nanti di pas pengabdian itu mereka bisa membuat produk yang betul-betul mereka bebas kembangkan. Jadi di situ mereka bisa belajar untuk sharing, belajar untuk bagaimana mengajarkan orang lain untuk bisa membuat produk-produk tersebut. Sehingga harapannya dari situ mereka bisa mempunyai skill-skill yang memang yang memang bisa menjadi pegangannya mereka. Tapi memang kami sebenarnya bahwa yang selalu kami sampaikan bahwa kalian harus punya satu yang betul-betul kalian minat, kompeten, dan kuasai, tetapi jangan menutup kemungkinan ke yang lain. Jangan terfokus ke satu, karena kembali lagi peluang kerja itu tidak selamanya sesuai dengan yang kita mau. Ambil contoh saat seorang anak dia suka dengan front office, dia mumpuni di situ. Tetapi peluang untuk kerja di bagian front office tentunya tidak sebesar bagian service, housekeeping. Kebutuhannya kan, hotel mungkin butuh tambahan 1, tapi service mungkin bisa 5, housekeeping bisa 10 dan sebagainya. Jadi kami mengajarkan bahwa kalian butuh satu yang kalian kuat, tetapi juga kalian jangan menutup pintu dengan yang lain. Karena lowongan, kalau kalian menunggu saja satu lowongan sulit untuk kalian begitu. Jadi kami coba untuk memberikan kesempatan itu, sehingga saat misalkan seperti KTT ASEAN kemarin ini, walaupun mereka minta bagian misalkan servis, anak-anak servis yang jelas mereka peminatan, tapi ternyata yang lain pun bisa ikut pelatihan, pendampingan, akhirnya diseleksi dan akhirnya terpilih. Begitupun yang ini di hotel yang lain, wawancara pun sama, walaupun dia diwawancarai oleh bagian ini housekeeping, tapi mereka bisa memberikan gambaran tentang housekeeping itu apa, walaupun minatnya mereka bukan sepenuhnya di housekeeping. Jadi itu proses-proses mereka mendapat pembelajaran, pelatihan khusus yang selalu kami bekali, khususnya apalagi kalau mau ada program DW. Jadi setiap kali ada program DW pasti minimal kami kumpulkan dulu, sudah siap apa-apa ini. Ada yang pernah observasi ke hotel ini Merora sebelumnya? Pernah. Berarti setupnya kalian sudah harus bisa lebih paham situ. Kalau belum, mari sama-sama kita ke resto, kalian prepare. Jadi akhirnya mereka pun juga sudah mandiri. Makanya kadang-kadang mereka pinjam ruangan sendiri, pakai praktek sendiri, latihan sendiri, buat video di situ sendiri. Kurang lebih seperti itu. Artinya menyesuaikan dengan minat, bakat, passion, dan tapi juga kesempatan atau peluang supaya ketika kesempatan datang tidak keburu diambil sama yang lain. Mereka juga tetap siap sedia. Mereka juga bisa gitu. Iya, baik, kita tentunya masih lanjut untuk bicara lebih dalam lagi nih Sobat PLC, untuk mengetahui seperti apa sih mahasiswa-mahasiswa di sini dipersiapkan supaya mereka bukan hanya sekedar siap di dunia kerja, tapi juga akan outstanding di sana ya. Sobat PLC, menarik sekali apa yang tadi kita perbincangkan dengan Pak Greg seputar pengelolaan perhotelan ya Pak ya, dengan skill-skill yang spesifik tadi. Nah, kira-kira nih Pak Greg, dari awal berdirinya program studi ini kan berarti usianya kurang lebih sama ya, atau sama ya dengan usia kampus berarti tahun kelima, tahun kelima seperti itu ya. Betul. Bisa dijelaskan mungkin prestasi-prestasi yang sudah diraih baik oleh mahasiswanya, mungkin dosennya, atau secara program studi, seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi selama 5 tahun perjalanan kita, mungkin saya mulai dari perkenalkan kami punya tim dosen di sini. Boleh Pak. Jadi kebetulan saya selaku Kaprodi, terus dibantu oleh ada Ibu Maria, terus ada juga Ibu Elizabeth Hangu, Ibu Ica, ada Ibu Novita, Masida Sitani, dengan Pak Rafael. Kebetulan memang kami dari pertama sampai sekarang masih solid nih kami. Formasinya masih sama gitu. Terus terkait prestasi dari kami tim dosen, memang ada beberapa dosen yang pernah kayak lolos seleksi untuk menjadi
ini terlibat dalam kegiatan seperti Bu Maria pernah yang di mana namanya di Lombok, dia lolos seleksi untuk mengabdi ke Lombok, iya. dia pernah ke sana, terus Ibu Ica juga pernah untuk apa namanya program dari pemerintah kayak ini PDP penelitian dosen pemula, dia dan Pak Rafael dua orang yang lolos dari seleksi seluruh Indonesia Wow. untuk ini dapat pendanaan dari Dikti. Iya. Terus kebetulan saya juga pernah ikut yang apa program juga dari ini Kementerian Vokasi juga Pendidikan Vokasi juga itu dosen magang industri lolos seleksi juga. Terus kami yang terakhir kemarin juga lolos seleksi untuk menjadi trainer untuk ini kegiatan pelatihan dan kami waktu itu dari prodi kebetulan saya dengan Ibu Novita yang lolos. Kami bersama dengan prodi lain waktu itu ada beberapa dosen juga. Kami dikirim ke Jogja untuk ikut pelatihan dan akhirnya kemarin akhir bulan kemarin kami diminta untuk memberikan pelatihan di Labuan Bajo. Itu prestasi dari sisi apa kami dosen itu. Terus ada juga yang selalu diundang menjadi narasumber. Saya kebetulan juga pernah ada seleksi untuk cari asesor untuk kegiatannya Sustur dan Dinas Pariwisata waktu itu untuk menjadi tim asesor untuk melakukan penilaian terhadap hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo, hotel-hotel yang mana menerapkan prinsip berkelanjutan. Itu kegiatannya Dinas Pariwisata, namanya itu Link Award. Akhirnya saya lolos seleksi setelah diwawancarai, ini dites, ya ada saingan juga, termasuk yang dari Jogja juga ada dan akhirnya ya puji Tuhan lolos di situ. Itu dari sisi kaminya dosen. Terus dari sisi mahasiswa ada kompetisi-kompetisi baik yang internal. Ini kemarin yang paling fresh ya dapat juara 2 salah satu mahasiswa kami duta kampusnya. Wow. Duta kampusnya. Ini duta kampus kedua, duta kampus pertama kami yang juara 1. Juara 1, luar biasa. Jadi langganan nih ceritanya ya, langganan juara ya. Dan kebetulan kan memang duta kampus memang kita semua tahu bahwa tahapnya betul-betul ketat prosesnya di situ teman-teman yang membuat itu menjadi sebuah penilaian karena si duta kampus itu adalah representasinya PLC di luar. Jadi betul-betul di tahapan penilaiannya betul-betul ketat dan akhirnya finalnya jurinya pun betul-betul juri dari pihak luar yang ekspor. Jadi ya itu membuat saya sangat bangga. Sangat bangga ya Pak ya. 2 tahun berturut-turut. Sebagai bapaknya anak-anak. Yes. Terus kemarin mereka pas rangkaian acaranya di Natalis kampus itu ada kompetisi debat bahasa Inggris pun juga anak-anak kasih piala juara 1, juara 4 debat bahasa Inggris. Jadi ada piala paling besar di ruang. Piala paling besar ya. Gitu itu untuk bahasa Inggrisnya mereka itu. Jadi itu secara prestasi itu selain itu anak-anak itu sering sekali selain DW ya kalau DW di hotel karena memang sangat dekat dengan bidangnya kami prodinya kami tapi yang lain itu kegiatan ada juga yang lolos kompetisi untuk kewirausahaan pernah terus mereka juga lolos seleksi untuk menjadi part-time baik waktu itu kalau Bu Poli ingat kita pernah ada G20 juga nah itu banyak juga yang mahasiswa kita ikut di sana hampir seluruh prodi dari ini pengelolaan perhotelan pun ada yang lolos seleksi dan terlibat sampai akhirnya ada juga yang sering dipakai juga lanjut untuk kegiatan-kegiatan selainnya. Jadi prestasi-prestasi itu dan satu yang hampir lupa yang kalau dari seninya mereka pernah juara musik walaupun ya skala-skala kecil bukan yang besar itu ada kompetisi ini live akustik mereka pernah dapat juara 5 dari 10 peserta. Terus yang UKM seni tarinya PLC banyak juga anak-anak ini prodi saya perhotelan yang terlibat. Jadi mereka itu ternyata bisa mendapatkan pengalaman dan penghasilan dari kegiatan menari itu paling. Jadi sudah sangat sering orang dari pihak luar tidak lagi mencari dari sanggar anak-anak mahasiswa. Jadi saya termasuk sering bawa mereka untuk menari jadi tari pembuka, tari ini dan lumayan mendapatkan. Jadi menurut saya itu juga menjadi prestasi di mana core-nya mahasiswa yang dulu awalnya adalah belajar di kampus, tapi mereka bisa mendapatkan aktivitas lain yang mendapatkan pengalaman dan apalagi mendapatkan pemasukan tambahan untuk kehidupannya mereka, bayar kuliah dan sebagainya. Itu menurut saya sih sangat-sangat prestasi begitu. Jadi prestasi non akademiknya itu juga memang cukup banyak dan
terus berjalan terus. Jadi UKM itu khususnya yang tari itu selalu regenerasi terus dari yang semester paling atas. Sekarang anak semester 2 nih lagi banyak. Ini yang terdekat. Kemarin kebetulan ada teman dari Undana Kupang. Mereka membuat seminar, kemarin ngobrol dengan saya, Pak Greg, kami dapat rekomendasi ada dari teman yang sebelumnya, butuh penari katanya hubungi Pak Greg. Siap. Gitu. Jadi itu menurut saya itu apa ya, sebagai bapaknya anak-anak itu adalah prestasi di mana mereka tidak lagi fokus hanya kuliah, tapi juga bisa dapat pekerjaan, melakukan aktivitas produktif yang bisa menghasilkan. Itu sih kurang lebih. Betul sekali. Ya. Dan menariknya Sobat PLC karena seperti tadi yang di awal sekali kami perbincangkan dengan keberadaan PLC dan juga tentunya Prodi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan ini di tengah Labuan Bajo yang memang sedang hingar-bingar dan betul-betul dikembangkan menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Tentunya yang tadi ya Pak skill-skill di bidang seni dan lain-lain ini juga turut mendukung sebetulnya, bukan hanya tadi hard skill dalam sisi perhotelannya seperti itu ya Pak. Karena untuk mempromosikan sebuah destinasi tentunya perlu kolaborasi dari berbagai sisi. Mungkin seperti mereka itu ya. punya kesempatan untuk mengembangkan yang mungkin dari SMA itu cuman hobi. Di sini ternyata juga ada hobi yang memang ternyata bisa menghasilkan gitu. Hobi-hobi yang menghasilkan, yang suka foto, suka ini. Termasuk fotografi juga. Itu kan lumayan ada mendapatkan pendapatan juga di sini. Terus mereka yang seni sering mengisi lah jadi band tamu kayak di Senja Iteri. Jadi itu selain mereka dapat pengalaman kan juga menyalurkan hobinya mereka sebenarnya, menyalurkan hobi mereka, dan puji Tuhan memang ada juga tambahan sedikit untuk uang beras, uang kosnya mereka. Jadi saya rasa itu prestasi yang memang harus kita banggakan dan harus kita terus jaga dan tingkatkan. Betul. Jadi mereka juga, kita ingin mencoba untuk merubah perspektif orang, jadi adik-adik untuk yang mau masuk ke sini juga bahwa kampus itu tidak hanya seperti SMK yang kita hanya belajar, tidak gitu. Ada kegiatan ekstrakurikuler banyak di sini yang terlibat, yang dapat pemasukan. Gitu. Ya kadang-kadang dengan pemasukan kegiatan-kegiatan itu bahkan kadang-kadang pemasukan mereka sangat besar untuk 1 bulan. Sangat besar ya untuk ukuran masing mahasiswa ya. Benar. Jadi itu kadang-kadang juga saya dengar kalau sharing mereka habis kegiatan tanya dapat berapa, saya juga kaget wah besar ini yang dapat kan gitu kurang lebih gitu. Iya. Menarik. Tentunya apa yang tadi kita perbincangkan selama beberapa waktu ini Sobat PLC, semoga ini menjadi inspirasi ya tentunya dan memotivasi adik-adik ataupun Sobat PLC di luar sana. Nah terakhir nih Pak Greg, barangkali ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan ke generasi muda khususnya yang ada di Manggarai Barat. Silakan. Baik. Untuk adik-adik SMK maupun SMA di Manggarai Barat maupun dimanapun berada. Biasanya kita saat lulus SMA atau SMK kita kepingin kuliah semua, kepingin keluar, kebanyakan itu. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini bahwa kalian tidak perlu jauh-jauh ke tempat sana. Tujuan kita kuliah itu adalah meningkatkan pengetahuannya kita sebagai bekal untuk mencari kerja. Pertanyaannya, kenapa kalian harus jauh-jauh pergi ke sana, sedangkan di sini kalian bisa dapatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan kalian dan pekerjaan kalian sambil kuliah. Gitu. Kita lihat di sini perkembangan industri yang begitu besar, dan yang seperti ini saya sampaikan tadi bahwa salah satu contoh periode KTT ASEAN ini adalah hampir 80% kita punya mahasiswa itu sedang berada di periode DW dari awal Mei sampai pertengahan Mei. Di situ mereka mendapatkan pengalaman yang begitu besar. Jadi mari gabung bersama kami di sini di Politeknik Ilmu Komodo, khususnya kami yang ini di perhotelan, adik-adik yang ingin bergabung bersama kami. Di sini kami bisa memberikan apa yang menjadi cita-citanya kalian, ingin berkarya, bekerja di industri perhotelan. Kami menunggu kalian semua, mahasiswa-mahasiswa di sini yang mungkin ada keluarga kenalan kalian juga menunggu kalian di sini. Kita akan bangun bersama PLC menjadi lebih besar setiap tahun, karena PLC adalah rumah kita, rumah adik-adik semua yang ada di Manggarai Barat dan sekitarnya. Kurang lebih itu, Poli. Selamat bergabung untuk adik-adik semua. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Greg dan Sobat PLC dimanapun Anda berada. Apa yang menjadi
cita-citamu, apa yang menjadi targetmu untuk hidupmu di masa depan dimulai dan ditentukan dengan pilihanmu hari ini. Maka bijaklah dengan apapun yang kau pilih hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di Ngobar PLC episode selanjutnya. Salam. Salam.